Jemaat sekalian, Shalom. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2025. Jemaat sekalian, apakah menghabiskan waktu dengan tahun baruan kemarin? Iya ya, semoga kita masih segar ya, walaupun kemarin tidurnya cukup malam mungkin, semoga masih segar untuk beribadah ya. Bersyukurlah jemaat sekalian, di tahun 2025 ini Tuhan kembali mengundang kita untuk beribadah. Sebab tertulis jemaat sekalian, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ia telah memanggil kita, dan mari umat yang dikasihi Allah, bersama dengan saya kita sama-sama nyatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Jemaat sekalian, sungguh besar kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi hidup kita di sepanjang tahun 2024. Bahkan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menapaki tahun yang baru. Maka daripada itu mari kita mulai ibadah awal tahun ini dengan satu pengakuan bahwa Tuhan bersama kita di dalam ibadah pada hari ini. Kiranya anugerah Allah Bapa dan kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus turun dan tinggal bersama kita semua. Amin. Jemaat sekalian, jika kita melihat ke belakang selama tahun 2024, ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada suka, duka, ada prestasi, ada penyesalan, ada juga pencapaian, ada juga kegagalan. Namun dalam setiap hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi, ada satu hal yang pasti, bahwa Tuhan turut hadir bersama dengan kita semua. Amin. Mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Bless the Lord of my soul. Soul, oh my soul.
1,000 years and then forever. Ya Tuhan, ya benar, hati kami bernyanyi untuk-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Di awal tahun 2025, biarlah mulut kami, hati kami hanya tertuju pada Tuhan yang menjadikan kami, yang memelihara kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Di awal ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, dan Tuhan bertahta atas ibadah kami Tuhan, dan Tuhan menjadi pusat dalam ibadah kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk. Jemaat sekalian, marilah kita periksa hidup kita di sepanjang tahun kemarin. Kita perlu mengakui dengan jujur bahwa ada begitu banyak kegagalan yang kita lakukan, kegagalan dalam mengikuti dan menaati Tuhan. Kita, anak-anak Tuhan, tidak luput dari dosa. Ada banyak sekali pelanggaran yang kita lakukan yang mendukacitakan hati Tuhan. Jemaat sekalian, mari saat ini kita merendahkan hati, merendahkan diri dan jujur di hadapan Tuhan sambil mendengarkan perkataan Tuhan bagi kita semua yang terambil dari Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Mari kita merespons perkataan Tuhan ini dengan jujur mengakui bahwa kita adalah pendosa. Dan marilah kita mendengarkan kebenaran dan janji firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengakui dosa kita dengan jujur di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat. Mari kita angkat pujian dari KPPK 196, sebenarnya ku tak layak. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil daku, ya Gembalaku. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya dengan kasih Ia menerima kita. Mari dengan kesungguhan hati kita nyatakan bait yang ketiga. Dengan kasih Kau terima
Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari pada pagi hari ini secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengakui bahwa seringkali kita gagal di dalam kita mengikut Tuhan. Seringkali lebih kita membiarkan keegoisan menuntun kehidupan kita daripada kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari pada saat hari ini datang secara pribadi, mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan daripadanya. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang sebenarnya tidak layak, tapi Engkau melayakkan kami. Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, jikalau dalam sepanjang kehidupan kami, khususnya di tahun 2024, ada banyak hal yang kami lakukan yang mengecewakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau sering kali kami meragukan Engkau di dalam kehidupan kami. Ampuni kami jikalau sering kali kami bertanya, di manakah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jikalau sering kali banyak hal membuat kami kurang bersyukur kepadamu Tuhan. Padahal ketika kami melihat bagaimana Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau menjaga kehidupan kami, seharusnya itu membuat mata hati kami melihat akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun seringkali kami merasa kurang, kami merasa tidak cukup, dan kami kurang bersyukur kepadamu Tuhan. Ampuni kami. Bapa yang baik, ampuni kami juga jikalau di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Bukannya kami bersandar kepada Tuhan, namun disitulah kami justru mengandalkan diri kami sendiri. Kami berpikir kami hebat, kami berpikir kami kuat untuk kami dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Namun berbagai hal yang terjadi justru memperlihatkan bahwa kami ini adalah lemah, kami adalah orang yang terbatas. Dan apabila kami bisa melewati semua pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua karena kuat Tuhan yang memampukan kami. Bapa yang baik, ampuni kami juga Tuhan, jikalau sering kali kami berpikir untuk mencari jalan pintas kami sendiri. Kami mau yang instan, kami tidak ingin ikut proses Tuhan yang kadang sangat panjang dan kadang itu sangat menyakitkan buat kami. Namun kami tahu bahwa ketika kami mengandalkan diri kami sendiri, mencari jalan pintas sendiri, kami tahu tidak ada perkenanan Tuhan di sana. Ampuni kami Tuhan. Bapa yang baik, ampuni kami juga Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami betapa sulitnya kami meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena kami tahu apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan, namun kami lebih memilih melakukan apa yang ingin untuk kami lakukan, yang mengikuti hawa nafsu kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali berkomitmen untuk hidup menyenangkan Tuhan. Kami mau kembali berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, sebab kami mengingat akan kebesaran Tuhan, akan anugerah pengampunan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami melihat bagaimana anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, itu mendorong kami untuk mau terus hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Engkau telah menerima kami, orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mengucap syukur untuk anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dengarlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat sekalian, bersyukur untuk pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari kita meresponinya dengan mengucap syukur. Dan kita juga boleh berkomitmen untuk hidup dipimpin oleh Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang bertahta di atas kehidupan kita. Kita mau hidup bagi Tuhan, Tuhan kita yang perkasa. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, dalam memasuki tahun 2025 ada banyak hal yang tidak pasti, tidak bisa kita prediksi, tidak mampu kita ketahui. Namun jemaat sekalian, satu hal yang pasti, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Maka daripada itu kita membutuhkan Tuhan dalam memasuki tahun 2025 ini. Mungkin dan normal saja jika kita bisa merasakan kekhawatiran, ketakutan. Maka daripada itu kita perlu bersandar penuh kepada Tuhan. Sebab tiap jamnya pun kita membutuhkan Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan penguraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Regi Arthur. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengangkat pujian, ya Tuhan tiap jam.
pagi saudara. Selamat tahun baru 2025 untuk kita sekalian, jemaat sekalian. Pada hari ini kita bersyukur karena pertolongan Tuhan kita sudah mulai memasuki hari pertama di tahun yang baru. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, waktu mendorong kita untuk masuk ke tahun baru ini. Tapi tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya akan janji penyertaan Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah, yang selalu menolong kita, menjaga kita, melindungi kita. Saudara, mungkin bagi sebagian orang, termasuk kita tanpa terkecuali orang Kristen, saudara, tetap ada yang namanya kegentaran, tetap ada yang namanya kekhawatiran, tetap ada yang namanya mungkin juga ketakutan terhadap masa depan di tahun yang baru. Tapi kita harus percaya, saudara, Tuhan Yesus yang sudah dengan sempurna menyertai, menjaga, melindungi kita di tahun kemarin 2024 yang lalu, dan Tuhan yang sama juga yang akan menolong, menjaga, menyertai, bahkan memelihara, mencukupkan kita, saudara. Amin, saudara, di tahun 2025. Saudara, biarlah sepanjang tahun 2024 yang lalu kita semakin melihat akan kebaikan Tuhan, yang hari ini kita akan mulai perjalanan kita bersama dengan Tuhan di tahun baru 2025, dan Tuhan juga yang pasti akan mencurahkan kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita dan keluarga kita. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa hadir di rumah Tuhan. Di hari yang pertama di tahun baru ini kami bisa mengawalinya dengan menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami mengakui betapa beruntungnya kami kalau kami masih bisa melakukan disiplin rohani, satu kegiatan yang baik, yaitu kami boleh mencari Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan di awal tahun. Banyak di antara kami yang mungkin tidak sampai di tahun ini. Banyak di antara kami yang mungkin tidak mau, bahkan juga masih mengeraskan hati untuk boleh menghampiri Tuhan di awal tahun. Banyak di antara kami juga yang mungkin tidak seberuntung dengan kami. Mungkin itu anggota keluarga kami, orang-orang terdekat kami. Mereka masih sulit untuk mau melangkahkan kaki mereka ke rumah Tuhan beribadah, membuka tahun yang baru dengan penyembahan kepada Tuhan. Tuhan, tetapi kami boleh melihat diri kami hari ini, sekali lagi bukan karena kuat dan gagah kami. Kami bisa beribadah, kami bisa menyembah, kami bisa melayani Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di hari yang baru, di tahun yang baru ini. Tuhan, persiapkan kami, setiap jemaat-Mu, bahkan juga hamba-Mu yang kecil, lemah, hina ini. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa salib-Mu, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui mulut bibirnya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, minta maaf saya adjust dulu ya, ini saya turun kependekan, saya naik ketinggian, saudara ya. Oke, saya naik saja. Oke. Nah, saudara, bersyukur kepada Tuhan kita bisa memasuki tahun yang baru, dan gereja memberikan kita tema yang baik untuk mengingatkan kita sekali lagi untuk boleh menapaki tahun baru dengan bersandar kepada Tuhan. Saudara, mari kita membaca bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang saya sudah siapkan, kita bisa lihat di layar. Semoga bisa terlihat ya dengan jelas ya. Kita baca bersama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi saudara boleh ya, ayat ini pendek sekali. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
saya mengajak kita untuk menghafalkan bagian firman Tuhan ini, tapi nggak sekarang saudara ya. Nanti boleh ya, ini jadi ayat hafalan minggu depan. Nanti Gembala Sidang, Pak Yunus, Musa Yunus akan tanya ya ayat ini ya. Biar ini menjadi satu ayat pegangan kita sepanjang tahun untuk boleh menapaki tahun baru 2025 melalui ayat firman Tuhan ini ya saudara. Nah saudara, akhir tahun ini begitu banyak berita yang beredar, yang sangat viral, yang bisa kita ketahui ya, yang bisa kita baca, kita bisa cerna. Mungkin banyak beragam respon yang ada dalam setiap kita ketika kita mendengar, melihat, membaca satu berita. Tapi saya tertarik saudara, ada satu kisah baru-baru ini di pertengahan Desember, sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu ya, tetapi baru-baru viral di penghujung tahun, yaitu seorang oma saudara ya. Ini Giselle Pelicot ya, seorang wanita Perancis berusia 72 tahun yang 10 tahun terakhir, saudara, kalau kita hitung mundur 10 tahun terakhir 60-an lah usianya ya, saudara ya. Ini hidupnya sangat tragis saudara. Kenapa tragis saudara? Kalau saudara sudah baca ya di berita-berita di elektronik tentunya, ia dijual oleh suaminya saudara. Ia dijual oleh suaminya tanpa dia sadari. Dengan cara seperti apa saudara? Dengan cara suaminya memasukkan obat tidur yang keras. Nama suaminya Dominique Pelicot ya. Dan membuat istrinya Giselle ini jadi kehilangan kesadaran dan kemudian membiarkan laki-laki asing yang dikontaknya melalui internet untuk meniduri istrinya ya, untuk memperkosa istrinya Giselle ini. Gilanya saudara, ketika ditanya, suaminya Dominique ini tidak merasa bersalah yang dia lakukan itu. Karena apa? Ini hak saya, istriku ini hak saya mau apakan, seperti itu. Dan dari 83 orang yang pernah melakukan aksi jahatnya, 51 laki-laki telah mendapat hukuman penjara, dan sementara mantan suaminya yang saat ini sudah jadi mantan saudara ya, Dominique ini sendiri dihukum 20 tahun. Perancis ini, dalam negara Perancis ini hukuman yang paling bisa terberat gitu ya, 20 tahun saudara ya. Lalu pada Kamis 19 Desember lalu ya, dan mereka sudah bercerai sebelumnya, dan akhirnya Dominique ini ditangkap saudara. Dan dia, ratusan orang berdiri di belakang Giselle, di belakang pengadilan, memberikan dukungan kepada Giselle ini, wanita yang akhirnya bisa dilepaskan, dibebaskan dari satu kehidupan yang mencekam ini saudara ya. Sukacita dirasakan oleh Giselle dan juga para saudara keluarganya, apalagi para pendukungnya masyarakat Prancis, dan Giselle merasa menang ya, merasa bebas ya. Dan akhirnya ketahuan seperti itu ya, dia begitu dijahati oleh suaminya, orang terdekat. Nah saudara, dari kisah ini saudara, meskipun kita saat ini tidak mengalami situasi yang luar biasa mencekam seperti Giselle Pelicot ini saudara ya, namun saudara, setidaknya saya berpikir saudara, di dalam tahun 2024 lalu saudara, mungkin kita pernah menghadapi situasi dan pergumulan juga yang besar versi kita saudara, versi saudara dan saya tidak tahu sebesar apa dan sehebat apa. Tekanan hebat dalam persoalan hidup yang bisa kita katakan sebagai kesusahan dalam hidupku. Bahkan malapetaka yang menakutkan versi kita saudara ya. Mungkin sampai saat ini saudara masih sedang berlangsung kondisi situasi seperti itu. Sudah tahun baru Musa tapi masih nih ya. Mungkin juga saudara, meskipun semua hal itu yang mencekam itu sudah berlalu, kita menjadi punya pengalaman yang traumatik saudara. Dan sampai sekarang kita sulit melupakan, belum bisa move on bisa dikatakan ya, kata anak muda. Sehingga saudara, kita saat ini menjadi orang yang pesimis, khawatir dalam segala hal dalam kehidupan ini. Tidak percaya lagi sama kemahabesaran Tuhan yang sanggup sebenarnya menolong kita. Saudara, seperti Giselle yang Tuhan akhirnya tolong, dan kita percaya pasti Tuhan tolong saudara ya. Berita ini kan kita baru tahu di kemudian hari, padahal kejadiannya sudah sekitar 2 tahun yang lalu itu ya. Dan akhirnya terungkap karena suaminya itu sempat memperkosa gitu ya.
wanita lain, dan akhirnya terungkap di dalam video-videonya yang dikumpulkan memang suaminya ini sangat celaka sekali, sangat bejat sekali, saudara. Nah, saudara, seperti Gisel, Tuhan tolong dia mengalami kelepasan, kebebasan. Saudara, kita percaya Tuhan yang sama juga pasti pernah dan akan selalu menolong kita dan menjaga kita. Kalau kita kembali dalam pembacaan kitab Amsal sebagai satu bagian firman Tuhan, Amsal hikmat, saudara ya. Saudara, Amsal memiliki satu latar belakang yang luar biasa karena ditulis oleh Raja Salomo. Kita tahu, mungkin kita kenal secara pembacaan firman Tuhan ya. Salomo itu siapa? Raja Salomo ya. Dan dipercaya ada beberapa penulis yang lain selain Salomo, ada Agur dan juga ada banyak yang lain yang menulis kitab Amsal ini. Kitab ini adalah bagian dari sastra hikmat ya, orang Israel. Hikmat dalam konteks ini bukan sekedar kecerdasan intelektual saja, saudara, tetapi juga kemampuan untuk hidup taat sesuai dengan kehendak Allah dalam hubungan yang benar dengan Dia dan juga sesama. Saudara, bagian ini ternyata juga yang menjadi salah satu bagian dari latar belakang penulisan dari hukum kasih di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang kita kenal perkataannya mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan juga mengasihi sesama manusia. Nah, saudara, ternyata ayat ini adalah sebuah nasihat bijaksana, saudara. Dipercaya sebagai nasihat bijaksana dalam hubungan antara manusia dan Allah. Israel, kita tahu, sering tergoda untuk mengandalkan kekuatan atau hikmat mereka sendiri. Sampai sekarang, saudara, kalau saudara bertemu dengan orang-orang di luar sana, di dunia sana, saudara ya, mereka seringkali memberikan satu respon, itu emang Israel tuh seringkali mengandalkan gitu ya, diri sendiri, mungkin superior dan sebagainya, saudara ya. Israel sering tergoda untuk mengandalkan kekuatan atau hikmat mereka sendiri, terutama saat menghadapi tantangan besar. Tetapi bagian ini, ayat ini juga, saudara, mengingatkan mereka untuk tidak lagi mengandalkan logika manusia semata, melainkan untuk bersandar sepenuhnya untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, ini kita harus ingat dulu, ayat ini berbicara dalam ruang lingkup sebagai nasihat bijaksana dan juga pengingat, pesan pengingat bagi kita untuk tidak lagi mengandalkan diri kita seutuhnya. Maka saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita mendapatkan beberapa pesan ya, yang bisa kita lihat, kita bisa hidupi di zaman ini, saudara. Saudara, yang pertama, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan percayalah kepada Tuhan di dalam Amsal 3 tadi ya, ayat 5 dan 6. Dengan segenap hatimu, menekankan iman kita yang total, saudara. Ya, ini berarti tidak ada ruang untuk keraguan atau ketergantungan pada kekuatan diri kita sendiri lagi. Dalam pengajaran Kristen, ini adalah inti dari yang namanya sola fide, ya, iman kepada Allah yang mutlak tanpa intervensi dari pengandalan diri karena mampu, karena punya banyak, dan karena pernah mengalami keberhasilan di masa lampau. Nah, saudara, jangan sampai kita menggantikan posisi iman itu dengan segala keberadaan kita yang tadi saya sebutkan. Karena kita mampu, karena kita punya banyak segala sesuatu, dan karena dulu saya pernah berhasil, maka sekarang pasti berhasil, begitu ya. Belum tentu, saudara ya, dalam pengandalan diri manusia. Saudara, jangan pernah menaruh harap dan sandar kita kepada kepintaran dan banyaknya materi yang kita miliki untuk menggantikan kemahabesaran, kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya percaya anak-anak Tuhan bukan saja di tempat ini, di luar sana Tuhan pasti berkati, ya. Tuhan cukupkan, bahkan juga tidak sedikit yang berkelimpahan. Tapi saudara, biarlah segala apa yang kita punya banyak itu, yang kita bisa itu, jangan pernah menggantikan posisi kepercayaan kita terhadap kemahakuasaan Tuhan. Percaya sepenuhnya adalah sifatnya total, saudara, baik dalam kondisi hidup yang senang, menguntungkan, maupun dalam kondisi kehidupan yang sedang sedih, sulit,
bahkan menderita sekalipun. Rasa percaya kita tidak boleh berubah, apalagi berkurang, saudara. Saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan memiliki kekuatan makna meskipun sampai akhir hidup saya tetap mengalami kerugian, saya tetap mengalami ketidakadilan, saya yang tidak sembuh. Kalau lagi ada sakit, saudara, ya, sampai akhir hidup nggak sembuh, saudara. Ada, saudara. Ya, teman baik saya, istrinya sampai akhir hidup tidak sembuh dan meninggal, saudara, ya, Tuhan panggil. Saudara, ayat ini mau mengingatkan kepada kita sampai selevel ini, saudara. Sampai akhir hidup kita mengalami aniaya dan menderita karena hidup benar di hadapan Tuhan, seperti pernyataan iman Daniel, saudara, dan teman-temannya. Dikatakan apa dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18? Dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan menarik, saudara, ada kalimat selanjutnya. Dan dikatakan, saudara, dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ternyata percaya sepenuhnya kepada Tuhan harus sampai di titik level seperti ini, saudara. Jikalau Tuhan tidak mengizinkan lepas sekalipun, saudara, ya, walaupun janji Tuhan lepas, ya, tapi ini gimana Musa, kok ini nggak lepas gitu, ya. Nanti kita akan belajar selanjutnya, ya. Tapi tetap saya akan setia sama Tuhan, meskipun di dunia ini kita berakhir dengan mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Saudara, di tahun yang baru mari kita memiliki iman Kristen yang meskipun, saudara, ya. Jangan iman yang jikalau, saudara. Meskipun Tuhan tidak tolong, kata Daniel, ya saudara, ya. Ini kata Daniel, saudara, ya. Saya tetap mau percaya sama Tuhan. Saudara, jangan kita berkata kepada Tuhan, jikalau Tuhan tolong saya, jikalau Tuhan berkati saya, maka saya mau percaya sama Tuhan. Jangan seperti itu, saudara, ya. Kiranya di tahun 2025 iman kita lebih kuat, lebih naik level, iman yang meskipun mungkin, saudara, ya, mungkin Tuhan izinkan tidak untung, Tuhan izinkan tidak sembuh, Tuhan izinkan tetap menderita, tapi saya tetap mau percaya sama Tuhan. Amin, saudara? Amin? Aminnya kayaknya takut nih, saudara, ya. Saudara, ini yang pertama, saudara, percaya penuh kepada Tuhan. Yang kedua, jangan lagi bersandar pada pengertian sendiri. Saudara, pengertian sendiri termasuk kepada sikap egois, sok tahu, dan bebal, tidak mau dinasehati. Pengertian manusia meskipun penting, namun ingat, saudara, sangat terbatas dan sangat-sangat bisa salah. Ajaran kekristenan menjadi dasar yang kuat bagi doktrin gereja reformasi yang menekankan keterbatasan manusia, kerusakan manusia akibat dosa yang disebut dengan total depravity itu. Ketergantungan pada aksi semata sering berujung pada penyimpangan dari kebenaran Allah. Karena pada zaman ini untuk bersandar pada pengertian sendiri bukan lagi dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan kesalahan yang terlihat fatal saja, saudara. Seperti boleh tidak ya menipu, boleh tidak ya membunuh, boleh tidak ya saya selingkuh, boleh tidak ya saya tidak beribadah atau tidak lagi ke gereja, tidak lagi mau menyembah Tuhan. Bukan hal-hal seperti itu lagi, saudara. Tetapi bersandar kepada pengertian sendiri itu ternyata bisa mulai dari sangat yang sederhana. Ketika kita mau berusaha untuk menjadi baik, saudara. Menganggap sesuatu itu adalah kebaikan dan seolah-olah kita sedang berbuat yang baik. Ingat, saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bukankah mereka ingin mendapatkan yang baik dari pohon yang Tuhan larang itu? Mereka mau mengambil sesuatu yang baik, dikatakan, dari pohon itu. Mereka menggunakan pohon itu, saudara. Mereka menggunakan pohon itu, meraih itu semua untuk mendapatkan kebaikan. Dan akhirnya mereka mendapatkan itu semua untuk menjadi sama seperti Tuhan. Mau menjadi Tuhan atas diri mereka. Keberadaan diri mereka adalah tujuan hidup mereka. Yang penting saya lakukan yang terbaik.
Kata ular menggoda Adam dan Hawa apa? Kalau kamu makan, kamu bisa sama seperti Tuhan nanti. Saudara, saat ini banyak orang yang merasa sedang melakukan kebaikan bagi hidup mereka melalui mengumpulkan uang dan harta. Tidak salah saudara ya. Sebenarnya tidak salah. Banyak juga orang di luar sana yang mengumpulkan segala kebaikan untuk memperkaya diri, mempercantik diri, oplas gitu ya. Kemana? Kalau oplas ke Cirebon apa kemana saudara ya? Ke Thailand, salah saudara ya, ke Korea saudara ya. Mempercantik diri, wah. Banyak saudara di luar sana orang yang supaya bisa dianggap mencari penerimaan oleh orang banyak. Waduh, kalau lihat media sosialnya followernya semakin banyak, merasa kayaknya lebih percaya diri saudara. Diakui dengan follower yang banyak. Dan semuanya itu kita jadikan sumber identitas jati diri kita yang utama dalam hidup ini. Dan akhirnya kita menjadi Tuhan atas diri kita. Saudara, bersandar kepada pengertian sendiri bukan maksudnya hanya melakukan hal yang buruk saja saudara. Tetapi sebaliknya melakukan sesuatu yang dirasa baik untuk menjadi sesuatu yang utama dalam hidup kita. Pengertian diri manusia yang berdosa adalah menciptakan jati diri saudara dan saya, tujuan hasrat hidup saudara, nilai dan kesuksesan hidup saudara pada apapun itu selain kepada Tuhan. Saudara, hari ini banyak orang Kristen dalam perenungan hidupnya yang tidak sabar menunggu campur tangan Tuhan dalam setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Banyak orang Kristen yang tidak sadar dalam hatinya berkata, I want to be God, dan I am God. Seringkali kita berpikir, saya Tuhan atas diri saya. Saat ini saudara, kalau kita mau merefleksikan dalam kehidupan kita, siapa yang sebenarnya menguasai pengertianmu, pikiranmu selama ini? Siapa yang menguasai hati dan akal budimu sebagai orang Kristen selama ini? Apakah uang dan harta? Apakah kecantikan? Aduh, sudah mulai berkerut, tarik lagi tarik gitu ya, saudara ya. Aduh, sudah mulai tidak pede ya. Aduh, ini followerku berkurang begitu ya. Saudara, ada loh saudara ya, di luar sana saudara artis ataupun public figure yang sampai bunuh diri ketika followersnya berkurang saudara ya. Pengikutnya berkurang. Saudara, apakah uang dan harta, kecantikan, kepopuleran, penerimaan diri dari orang-orang banyak yang menjadi menguasai hati dan akal budi kita? Atau sebaliknya, apakah Yesus yang sesungguhnya yang sudah menebus dan menyelamatkan hidupmu menjadi satu menguasai hidupmu dan saya sampai saat ini? Saudara, ini menjadi satu perenungan bagi kita sekalian hari ini. Jangan lagi bersandar pada pengertian sendiri. Selanjutnya saudara, dikatakan apa? Oleh Amsal 3 ayat 5 dan 6, akui Tuhan dalam segala hal. Mengakui Tuhan dalam segala hal. Saudara, mengakui Tuhan berarti hidup dalam ketaatan dan penundukan total kepadanya. Ya, di setiap aspek kehidupan kita. Ini sesuai dengan konsep coram Deo, ya, hidup di hadapan Allah. Saudara, mengakui Tuhan dalam segala hal memiliki arti segala dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa kita usahakan saudara tanpa campur tangan Tuhan. Betul saudara ya? Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, saudara dan saya tidak bisa datang beribadah. Kita percaya. Karena apa? Kesehatan, kesempatan semua Tuhan yang berikan, ya. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, mungkin perusahaan saudara tidak sebanyak ini, tidak sebesar ini. Kita percaya orang Kristen itu semua karena campur tangan Tuhan. Selain mungkin ketekunan kita saudara ya, kerajinan kita, kesungguhan kita, kejujuran kita, betul saudara, memainkan peranan juga, tapi tidak luput dari campur tangan Tuhan. Saudara, mengakui Tuhan dalam segala hal memiliki arti segala hal dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa kita usahakan tanpa campur tangan Tuhan. Dalam hidup ini tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Termasuk itu saudara, ketika saudara sedang bersama-sama melayani, ketika saudara sedang bekerja di luar sana, yang orang-orang teman-teman sahabat gereja tidak ketahui, hanya saudara dan
partner saudara yang lakukan, ketika saudara melakukan hobi, ketika saudara dan saya sedang sendirian saudara. Sekali lagi mengakui Tuhan dalam segala hal termasuk dalam satu ranah tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala kehidupan kita. Ketika saudara sedang tertawa, bergembira, bahkan termasuk ketika saudara sedang sedih, meratapi akan pergumulan hidup ini, Tuhan tetap melihat dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang terakhir saudara, Amsal mengatakan janji penyertaan Allah pasti terbukti. Saudara, dikatakan di dalam ayat 6, Ia akan meluruskan jalanmu, adalah janji Tuhan yang mengarahkan hidup kita pada kehendak-Nya. Bukan berarti hidup tanpa rintangan, tetapi hidup yang sesuai dengan rencana kekekalan Allah. Saudara, kita melihat bagaimana ketika kita setia sama Tuhan, ya. Ketika kita bela Tuhan, ya. Ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, percaya saudara, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tuhan pasti akan terus mendampingi, menyertai perjalanan hidup kita. Bukan tanpa rintangan, saudara, sekali lagi ya. Ikut Tuhan bukan tanpa rintangan, tetapi Tuhan selalu beserta dengan kita melewati akan segala rintangan itu. Nah saudara, kalau begitu apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan di zaman ini yang dikatakan orang ini sungguh sangat modern ini saudara? Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama saudara, Amsal memberikan pesan kepada kita, kita harus peka terhadap dunia yang begitu kompleks saat ini. Dunia modern yang sering mengagukan rasionalitas dan individualisme, ayat ini mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah sebagai sumber hikmat sejati. Dalam keputusan-keputusan besar seperti karir, saudara, masa depan, keluarga, pendidikan, anak-anak, pelayanan, bahkan juga relasi kita, penting untuk kita mengutamakan doa dan bimbingan firman Tuhan daripada hanya mengandalkan logika atau pengalaman pribadi. Kita harus aware, saudara. Kita harus peka dalam melihat dan menilai zaman. Saudara, seringkali, saudara, saya percaya di antara saudara banyak yang begitu punya pengalaman yang luar biasa di dalam bisnis, pekerjaan, ya, ataupun melakukan segala sesuatu. Saudara, tentu kita membutuhkan skill, saya percaya. Tapi biarlah ini bukan menjadi satu pengandalan kita yang utama. Tetapi mari kita terus bawa ke dalam penyertaan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita mulai melepaskan pengandalan pada diri sendiri. Kita bersyukur kalau Tuhan anugerahkan kita kepintaran, saudara. Kita bersyukur Tuhan anugerahkan kita mungkin pandai bercakap-cakap, bicara, ya. Hal yang baik tentunya, ya. Di dalam pekerjaan, dalam bisnis kan juga diperlukan ya, untuk bisa berbicara dengan baik, dengan jujur, dengan cerdik, saudara ya. Tetapi saudara, mari kita lepaskan pengandalan pada diri sendiri itu. Yang utama itu kepada diri sendiri. Kita cenderung sebagai manusia ingin mengendalikan semua hal dalam hidup ini. Namun saudara, pengandalan diri seperti ini seringkali menyebabkan kecemasan, ketidakpuasan, dan keputusasaan. Percaya kepada Tuhan memberi damai sejahtera karena kita tahu bahwa Allah yang maha bijaksana memegang kendali. Saudara, nanti kita akan melihat bagaimana perjalanan iman Kristen, orang Kristen itu sesungguhnya benar-benar penuh dengan campur tangan Tuhan, bukan hanya mengandalkan rasionalitas dan juga pengalaman, saudara. Tapi benar-benar campur tangan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, saudara? Mari kita membuktikan hidup yang mengakui Tuhan. Mengakui Tuhan dalam segala hal bisa diwujudkan dalam keputusan yang kita ambil secara etis, ya, dalam hidup ini. Cara kita bekerja, cara kita berbisnis, cara kita berelasi dengan orang lain, cara kita membentuk keluarga, saudara, cara kita melayani di gereja, bahkan juga dalam menggunakan teknologi modern saat ini. Bukan saja medsos, saudara, ini hal yang paling sederhana, tapi juga mungkin nanti, saudara, ketika di zaman anak-anak kita, mereka sudah mulai melakukan teknologi-teknologi yang luar biasa, AI, robotik, dan seterusnya. Mari buktikan hidup yang mengakui Tuhan dalam seluruh musim kehidupan kita.
zaman apapun. Hidup ini tidak hanya tentang aku, saudara, tapi tentang cerita Injil yang sudah menyelamatkan aku. Dan bagaimana hidupku memuliakan Allah. Saudara, yang terakhir saudara, mari kita melatih kedisiplinan rohani kita. Memasuki tahun yang baru, 2025, banyak kegiatan yang dapat melatih rohani kita jadi semakin baik. Disiplin rohani seperti berdoa, punya waktu teduh, meditasi bersama dengan Tuhan, baca Alkitab, ikut aktif dalam persekutuan-persekutuan gereja, pembinaan, membantu kita untuk terus menyadari bahwa kita membutuhkan Allah dalam segala hal. Mari memulai tahun yang baru, saudara-saudara, bagi kita, mari kita biasakan melakukan disiplin-disiplin rohani yang lebih baik. Waktu 24 jam yang Tuhan anugerahkan, yang kita lewati setiap hari, saudara, mari kita lebih banyak pakai itu untuk berkomunikasi, berdialog, berbicara dengan Tuhan. Saudara, saya tahu, saudara, kita seringkali tergoda, terdistrupsi dengan media sosial. Saudara, berapa menit, saudara, kalau saudara bisa sadari ketika saudara men-scroll Instagram ataupun TikTok, ya, tahu-tahu sudah 30 menit, bahkan ada 1 jam. Berapa menit saudara, berapa waktu ketika saudara sangat excited menonton film serial saudara, ya. Entah itu drakor lah, dracin lah saudara, ya. Saudara, berapa lama saudara habiskan itu saudara? Mari di tahun 2025 kita bertekad kepada Tuhan, aku mau pakai waktu 24 jam ini lebih banyak berdialog kepada Tuhan. Bukan saja berdoa saudara, ya. Berdialog itu kan bukan hanya dalam bentuk doa, tapi ketika saudara bekerja, berbisnis, studi, saudara, ya, bersama dengan teman-teman, mari kita latih, kita bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya. Terima kasih untuk misalnya saudara yang studi, untuk nilai-nilai yang Tuhan pelihara, untuk kerajinan yang bisa saya lakukan. Terima kasih yang bekerja, berbisnis, Tuhan pelihara berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk perusahaan-perusahaan ataupun usaha-usaha yang baru yang Tuhan berikan. Terus kita berdialog di dalam keluarga juga saudara. Kita bisa berbincang-bincang dengan Tuhan di dalam hati kita. Saudara, bagian firman Tuhan ini yang akan membekali kita untuk menghadapi dan melewati tahun 2025 dengan kemenangan. Menapaki tahun baru dengan bersandar pada Allah sangat membutuhkan iman yang kuat saudara. Iman yang kuat. Saudara, saya mengingat artikel ataupun tulisan yang dikatakan oleh pendeta reform yang baik, ya, Tim Keller, dikatakan faith journey are never simply intellectual exercise. Dikatakan perjalanan iman itu tidak pernah sekedar ataupun sesederhana latihan intelektual kepintaran, tapi membutuhkan campur tangan Tuhan, saudara. Pengalaman dan rasio memang adalah satu bentuk ataupun iman kita kepada Tuhan, tetapi di luar sana ada beyond, ya, yang jauh melampaui akan kemampuan kita. Tuhan, tangan Tuhan itu bekerja selalu dalam iman kita. Jadi bukan suatu kebetulan saudara, ya. Kalau saudara dan saya, kemarin saya itu harusnya tuh celaka begitu, ya. Harusnya celaka, tapi Tuhan tolong gitu, ya. Bisa juga saudara, dulu saya berhasil kok, ini saya pasti bisa. Dengan kepintaran saya, dengan kehebatan saya bisa. Ternyata gak bisa saudara. Mungkin kita pernah dengar, ini udah ditolong sama dokter-dokter yang canggih, profesor dan sebagainya. Tidak tertolong. Tapi saudara, sebaliknya saudara, ketika dia bersandar sama Tuhan, susah cari mungkin hal-hal yang baik gitu, ya. Dokter yang pintar, misalnya kalau dalam konteks kesehatan saudara, tapi Tuhan sembuhkan saudara. Tuhan selamatkan. Kita doa kenceng buat anggota keluarga kita untuk percaya Tuhan. Sulit sekali, tapi dari hal yang paling sederhana, ternyata dia bisa percaya Tuhan. Bukankah itu menjadi satu perjalanan iman kita saudara? Ya, banyak cerita saudara dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2024, bagaimana iman Kristen itu mengajarkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudara, hidup Kristen adalah hidup iman, seperti yang diajarkan dalam sola fide itu. Iman ini bukan sekedar percaya pada fakta, tetapi kebergantungan total pada karakter, sifat, dan pekerjaan Allah.
Pengajaran Kristen tentang kedaulatan Allah juga menguatkan keyakinan kita bahwa Allah memegang kendali atas hidup ini. Bahkan dalam hal-hal yang tampaknya tidak kita pahami dan tidak kita sadari, kita dapat percaya saudara bahwa Dia akan meluruskan setiap jalan kita. Mari saat ini saudara kita mulai hari-hari kita dengan langkah kaki yang sungguh bersandar kepada Allah. Bagian firman Tuhan ini menyadarkan kita manusia yang sering sombong ini saudara, adalah juga manusia yang rapuh dan mudah tidak percaya. Manusia yang sering lupa akan perbuatan-perbuatan besar Allah yang baru kemarin terjadi. Saudara. Ya. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, baru dikasih mujizat, baru dikasih mana, baru dikasih burung puyuh. Saudara. Tapi bersungut-sungut kembali. Saudara. Bukankah itu juga gambaran hidup kita saudara? Baru kemarin Tuhan tolong. Hari ini kita gak percaya lagi sama Tuhan saudara. Betul saudara? Ya. Baru Tuhan berkati besar kemarin saudara. Hari ini kita khawatir lagi saudara. Saudara, saatnya tahun ini sandaran kita kepada Tuhan harus lebih diperkuat. Melalui kepekaan kita menilai zaman ini. Melepaskan kebergantungan kepada diri sendiri. Membuktikan hidup yang mengakui dan percaya kepada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama untuk melatih kedisiplinan rohani kita mulai tahun ini. Kita bukan menjadi orang Kristen yang cemen, saudara ya. Kata orang anak muda, saudara ya. Cemen bahasa apa? Bahasa Jakarta ya, saudara ya. Jangan jadi orang Kristen yang kecut ya, yang bentar-bentar nunggu berkat mulu gitu ya sama Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih berkat gimana? Mau tinggalin Tuhan? Ya, nggak begitu, saudara ya. Mari kita punya iman yang meskipun. Amin saudara ya. Kasih tahu kiri dan kanan, kita punya iman yang meskipun. Meskipun Tuhan tidak tolong ya. Meskipun Tuhan tidak jawab doa kita, namun aku tetap percaya sama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita saudara ya. Saudara, 2050 banyak orang-orang yang meramalkan, maksudnya ini meramalkannya sains saudara ya, pertumbuhan jumlah penduduk maksudnya saudara ya, bukan hal-hal yang enggak saudara ya. Tahun 2030 sampai 2050, 20 tahun terakhir itu ya, 20 tahun itu adalah ada ledakan kependudukan yang banyak. Dan bonus demografi namanya ya. Itu diperbanyak penduduk dunia oleh orang muda saudara ya. Jadi usia 0 sampai 40 tahun di 2030 sampai 2050 itu paling banyak di dunia. Selama dunia ada gitu ya. Selama perjalanan masa kehidupan saudara ya. Nah ini menurut peneliti statistik ya tentang populasi. Saudara biarlah kita gereja siap untuk menyambut generasi itu. Amin saudara ya. Tapi dengan cara apa kita menyambutnya saudara? Kita tidak bisa lagi menyambut mereka dengan satu iming-iming. Ayo ikut Tuhan, pasti engkau untung. Begitu. Apakah begitu? Ayo ikut Tuhan, pasti engkau tidak akan lagi sakit. Ayo ikut Tuhan, maka engkau akan kaya. Begitu saudara. Enggak seperti itu saudara. Kita harus siapkan gereja, menyiapkan mereka, iman mereka yang kuat. Ayo ikut Tuhan, Tuhan pasti sertai. Ayo ikut Tuhan, Tuhan pasti tolong. Dan kita punya satu pengharapan yang jauh melampaui akan keberuntungan dunia, yaitu keselamatan kekal hidup bersama dengan Tuhan. Ada satu jemaat senior di GKPKR Gedong yang baru-baru ini meninggal ya, Oma ya, Tuhan panggil. Saudara, beberapa kali dalam perkunjungan dulu saya pernah kasih kekuatan kepada Popo ini. Karena dia sudah sakit kanker, umur 80 tahun sakit kanker saudara ya. Tuhan izinkan itu. Lalu akhirnya tidak sembuh saudara ya. Telah berobat 1 tahun, tapi Tuhan berkata lain. Sempat walaupun saya belum terlalu puas saudara mengatakan kepada dia waktu kunjungan perjamuan kudus ya. Setiap bulan kami ke rumahnya. Saya bilang Popo tetap bersandar sama Tuhan. Popo sudah dapat sesuatu yang jauh lebih berharga dalam kehidupan ini. Bukan kesembuhan, tetapi janji hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara, biarlah ini menjadi satu iman kita juga saudara. Meskipun di tahun 2025 ini mungkin saudara ya, masih sama
ekonomi kita, begitu ya. Mungkin saudara ya, mungkin masih sama kesusahannya. Tapi saudara dan saya sudah punya Tuhan Yesus. Jesus is enough. Amin saudara. Tuhan Yesus cukup bagiku. Dan aku mau setia bersandar kepada Allah memasuki tahun 2025 ini. Amin. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur penulis Amsal kembali menasihatkan kami dan juga mengingatkan kami betapa rapuhnya diri kami ini ya Tuhan. Betapa kami sungguh membutuhkan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Memasuki tahun baru 2025 ini, kami berusaha terus untuk boleh bersandar kepada Allah. Meskipun kami menyadari kami mungkin saja nanti akan meragukan Tuhan. Bahkan mungkin saja kami kembali menyalahkan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kuatkan kami agar kami di tahun 2025 ini iman kami semakin diperkuat, iman kami semakin diteguhkan. Bukan menjadi iman yang jikalau Tuhan tolong saya, tetapi biarlah kami punya iman meskipun Tuhan tidak tolong saya. Saya tetap mau setia kepada Tuhan, karena saya sudah punya Yesus yang sudah menyelamatkan hidup saya. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan keluarga kami di tahun 2025 ini untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Baik di tengah-tengah keluarga kami, dari lingkup yang paling terdekat, baik melalui bisnis pekerjaan kami mau mempermuliakan nama Tuhan. Baik melalui segala kesukaan-kesukaan kami, hobi-hobi kami juga mau mempersembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sertai seluruh anggota jemaat Tuhan di GKPKR Telugong ini. Biarlah mereka terus berlomba-lomba menyenangkan hati Tuhan sepanjang tahun 2025 ini. Berkat Tuhan turun atas rumah tangga mereka, berkat Tuhan turun atas rumah ibadah ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita bersama-sama bisa diteguhkan melalui penguraian kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya mengajak setiap kita meresponnya dengan doa syafaat, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama di tahun yang baru ini, tahun 2025. Mari kita bersama-sama merefleksikan kembali bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang satu tahun. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita ingat kembali bagaimana Tuhan begitu baik telah menolong menyertai kita sampai saat ini. Mari kita bersyukur atas kecukupan yang Tuhan berikan. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa punya pakaian, kita masih punya tempat tinggal. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita juga bersyukur atas kehadiran anggota keluarga, teman-teman, sahabat yang Tuhan utus, Tuhan kirim untuk memberikan kekuatan kepada setiap kita. Mari kita bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita bersyukur untuk keberadaan gereja ini. Tengah-tengah ketidaksempurnaannya, Tuhan pakai gereja ini untuk membawa kita semakin mengenal dan mengasihi Allah. Dan mari kita juga ingat satu peristiwa yang mungkin berat yang kita jalani, tapi Tuhan sudah tolong kita. Tuhan nyatakan karyanya. Saudara-saudara, saya mengajak kita ambil waktu bercakap-cakap secara pribadi di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu, berterima kasih kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupanku. Mari bersama-sama ambil waktu pribadi bersyukur kepada Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kecukupan yang Kau berikan kepada kami Yesus. Terima kasih untuk kehadiran kota keluarga. Terima kasih untuk pekerjaan yang Kau berikan. Terima kasih untuk gereja ini dalam ketidaksempurnaannya. Kau sudah menyertai, Kau sudah memimpin, Kau telah menopang gereja ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas cinta kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Kristus. Terima kasih. Ya Tuhan, hanya ucapan syukur dan terima kasih sebanyak-banyaknya yang kami bisa sampaikan kepadamu. Setahun telah berlalu, semua berjalan karena anugerah-Mu. Tuhan, cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan sertai dan Tuhan berkati pekerjaan kami. Tuhan hadirkan, Tuhan berikan kepada kami anggota keluarga, suami, istri, orang tua, menantu, mertua, anak-anak, yang dalam ketidaksempurnaannya Tuhan, hadirkan mereka untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang membawa kami semakin mengenal Allah. Kami dibentuk melalui kehadiran mereka. Kami bersyukur juga atas keberadaan gereja ini dalam ketidaksempurnaannya. Tuhan pakai untuk membawa, mengingatkan kami supaya kami tidak melupakan Allah yang telah menciptakan kami. Kami bersyukur juga kalau dalam perjalanan setahun ini ada banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kami putus asa, membuat kami ragu, tetapi kami melihat Tuhan bekerja, Tuhan berkarya luar biasa. Tuhan nyatakan pertolongan demi pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Saat ini saudara-saudara, saya juga mengajak setiap kita menaikkan satu doa lagi di hadapan Tuhan. Ada banyak resolusi yang orang buat ketika tahun baru, tapi ada satu hal yang seharusnya menjadi harapan, komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu di tahun yang baru ini kita mau berkomitmen untuk semakin mengasihi dan mencintai Allah lebih sungguh lagi. Kita ingin hidup kita menyenangkan hatinya. Dan mari kita datang kepada Tuhan di momen tahun baru ini saudara. Mari datang secara pribadi. Jujur pertama-tama di hadapan Tuhan bahwa setiap tahun kita bisa berkomitmen. Tapi kita lupa dengan komitmen itu sendiri. Kita butuh anugerah Tuhan untuk memampukan kita untuk bisa mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Mari datang kepada Tuhan dan ambil satu tekad komitmenmu di hadapan Tuhan. Di tahun ini aku mau jadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, mengasihi firman, sungguh-sungguh hidup dalam gaya hidup pendoa. Mari datang kita berdoa, ambil tekad di hadapan Allah. Ya Tuhan, di tahun yang baru, tahun 2025 ini, kami mesti jujur di hadapan-Mu bahwa seringkali kami mengambil satu tekad komitmen yang hanya kami tuliskan, kami bawa di dalam doa di awal tahun, dan sepanjang tahun kami bisa lupakan dengan begitu saja. Kami jujur karena kami mengandalkan diri kami sendiri, kami akan menemukan diri kami gagal melakukannya.
Hanya di dalam kuasa dan anugerah-Mu Engkau memampukan menolong kami, sehingga di tahun ini kami bisa mengambil satu tekad spiritual. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Allah sebagai pribadi. Kami mau mencintai firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh berdoa. Dan kami mau mengalami dan mengenal Engkau dengan lebih sungguh. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa hidup di dalam jalan kekudusan. Dan di tahun ini kami bisa merasakan dan mengalami Allah di tengah berbagai tantangan yang kami alami. Pimpin setiap kami. Kami percaya memasuki tahun ini Engkau memiliki rancangan yang indah bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa walaupun ada tantangan dan kesulitan yang kami hadapi, Engkau tetap bersama memimpin langkah kami dan memberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan dengan penuh iman dan pengharapan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Segala rencana-rencana kami, segala keputusan-keputusan dan langkah-langkah kami dalam seluruh area hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, tetapi kami percaya seperti firman yang sudah diberitakan kepada kami, supaya kami mengakui Engkau dalam seluruh hidup kami. Bukan setengah, tapi seluruh hidup kami. Dan kami percaya Engkau yang terus memegang kendali atas hidup kami. Ya Tuhan, berikan kami hikmat dalam setiap keputusan-keputusan yang kami buat. Kami memohon agar Roh Kudus memimpin kami dalam jalan-jalan-Mu, agar hidup kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Mari bersama dengan seluruh gereja di segala abad dan zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan dinaikkan oleh hamba-hamba Tuhan GKPKR Telugong.
dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Biarlah ketika kita melihat bagaimana cara Tuhan mengasihi kita di tahun 2024, membuat kita semakin yakin dalam melangkah di tahun 2025. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihiku. Ya jemaat terkasih dalam Tuhan, nggak nyangka ya suara hamba Tuhan kita kalau digabungin indah sekali ya. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi ya. Oke, jemaat sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat yang Tuhan sudah berikan. Baru saja kita mendengarkan penguraian firman Tuhan yang sangat indah. Marilah kita boleh mengungkapkan rasa syukur kita atas segala berkat Tuhan, termasuk firman-Nya, dengan memberikan persembahan syukur awal tahun. Marilah momen ini juga dipakai bagi kita semua sebagai momen kita berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan, bersama Tuhan, dengan percaya dan bersandar penuh kepada Dia, bukan kepada pengertian kita sendiri. Sambil memberikan persembahan, mari kita mengangkat pujian, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari jemaat dari yang paling belakang diarahkan oleh ushers. Dengan segenap hatimu, dari yang paling depan diikuti di bagian belakangnya. Jangan lupa ayat pegangannya diambil. Bahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan
sejahtera senantiasa. Bahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Darahnya penuh damai sejahtera senantiasa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi sebagai iman percaya kita. Boleh sambil beri tepuk tangan dengan penuh sukacita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kalau di hari baru, di tahun yang baru, kami boleh melangkahkan kaki kami ke depan, membawa persembahan syukur kami untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, secara khusus ketika kami bisa memasuki tahun 2025. Biarlah dengan langkah yang tegap, langkah yang percaya bahwa Tuhan sudah menyertai kami di tahun 2024, Tuhan yang sama akan menyertai kami, memelihara hidup kami di tahun 2025. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan yang kami sudah persembahkan ini, ya Tuhan. Biar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat tahun baru. Mari kita bisa memberi salam kepada kiri kanan kita. Kita katakan selamat tahun baru. Happy New Year. Ya saudara-saudara, kita sungguh bersyukur semua karena anugerah Tuhan kita bersama-sama bisa beribadah bersama di tahun yang baru ini, saudara. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kita di tahun yang baru ini, ya. Saudara-saudara, ada yang tanya gitu ya, apa resolusimu di tahun yang baru? Ada yang bilang kiranya di tahun 2025 jodoh mendekat, isi rekening meningkat, katanya begitu ya saudara ya. Seperti yang kita doakan tadi, ambil satu momen penting saudara-saudara di dalam
tahun ini tekad spiritual, saudara-saudara, ya, seperti yang sudah dibagikan oleh Pendeta Regi. Kami sangat berterima kasih sekali, firman Tuhan yang indah dan jelas bagi kita. Mari kita ambil satu komitmen spiritual di tahun ini, kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengasihi Tuhan, ya. Saya juga berterima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah melayani hari ini. Terima kasih banyak untuk pelayanan yang sudah diberikan, ya. Saya tahu ini kemarin malam pasti tidurnya begadang, ya, Bang. Ada kesulitan bangun pagi, tapi bersyukur hari ini kita bisa sama-sama beribadah. Saudara-saudara, banyak orang bilang begini, komitmen 2025 adalah komitmen yang adalah mewujudkan komitmen saya di tahun 2024 yang pernah saya buat di tahun 2023, ya, dan sampai seterusnya. Kenapa? Seringkali memang kegagalan kita untuk melakukan komitmen kita, saudara, karena kita sering sekali bersandar pada pengertian diri kita sendiri dan merasa kita ini bisa, hebat dan sebagainya. Siapa yang pernah berkomitmen mau baca Alkitab setahun? Sudah selesai? Maka komitmen itu dimulai dari apa, saudara? Komitmen itu dimulai dari Tuhan, aku pengen lebih mengasihi Tuhan di tahun ini. Aku pengen lebih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena komitmen itu akan mendorong kita untuk menikmati ketika kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Dan itulah yang kita rindukan, saudara-saudara. Mulai dari mana? Jangan bicara setahun dulu. Bicara 1 hari dulu, saudara. Saya mau 1 hari saya persembahkan ada waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. 1 hari. 1 hari demi 1 hari. Maka percayalah dan nikmatilah bahwa engkau sendiri akan semakin terbentuk, ya, cara hidupnya. Nah, saudara-saudara, sekaligus di sini juga saya mengingatkan kita tentang mesbah keluarga, ya. Jadi saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu sudah dibagikan bahannya, dan saya pikir mungkin masih ada yang belum melaksanakannya dan masih ada kesempatan dalam minggu ini, dalam beberapa hari ini. Ada waktu bersama dengan keluarga untuk ambil sepakati waktu bersama. Kapan kita bisa ada waktu doa, baca firman, dan bisa sharing bersama. Jadi saya titipkan pesannya kepada setiap anggota keluarga, kepada suami-suami, ya, kepada istri-istri juga, kalau suaminya lupa diingatkan, saudara, ya, supaya kita sama-sama memang rindu benar-benar kita mau memahami dan mengenal Allah kita. Tema besar kita di tahun 2025 ini adalah menjadi murid yang semakin memahami dan mengenal Allah. Maksudnya, saudara, kita makin memiliki pengertian yang baik tentang Allah, dan kita bukan hanya mengerti tentang Dia, tapi kita mengenal Dia, merasakan dan mengalami Dia. Maka saudara, di tahun 2025 ini juga akan ada banyak juga hal-hal yang akan kita lakukan. Ya, kita akan buka yang namanya kelas pemuritan batch berikutnya. Dan saya mendorong kita semua, mari ambil komitmen juga. Saya mau belajar lagi, lebih dalam lagi, ya, untuk mengenal siapa Allah yang aku percaya. Di tahun ini juga sudah kita akan adakan beberapa training untuk membekali jemaat-jemaat di dalam pelayanan. Ada nanti training untuk menjadi konselor awam, ya, kaum awam. Dan saya berharap nanti jemaat-jemaat juga bisa ikut berpartisipasi bagaimana hidup kita ini bisa berdampak. Dan nanti juga akan ada beberapa pembinaan lain. Saya rindu kita semua bisa berkomitmen untuk di tahun ini saya mau lebih lagi naik level, ya, kata Pendeta Regi tadi, imannya semakin lebih bertumbuh lagi. Ya, saudara, itu saja beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Setelah ini nanti kita akan ada konsumsi. Mari kita bisa, ya, kalau Bapak Ibu tidak buru-buru pulang, kita bisa bersama menikmati di ruang Ramatama dan kita bisa bercakap-cakap satu dengan yang lain. Itu saja beberapa hal yang perlu kita perhatikan, saudara. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali ke dalam dunia kita berada dan mari kita hidupi firman yang sudah kita dengarkan. Biarlah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pengertian diri kita sendiri. Dan biarlah kita menikmati dan merasakan janji penyertaan-Nya. Kita naikkan doksologi.
saudara sekalian, mari arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah senantiasa berjalan di sampingmu sebagai sahabat untuk menemani setiap perjalanan hidupmu. Kiranya Allah terus berjalan di belakangmu menjadi penopang dan pendorong di saat engkau jatuh dan kehilangan gairah menjalani hidupmu di tahun yang baru ini. Kiranya Allah selalu berjalan di depanmu sebagai penunjuk arah untuk masa depanmu yang lebih baik. Kiranya Allah yang terus bertata di hatimu dan melimpahi engkau dengan damai sejahtera. Kiranya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus merangkulmu dengan cinta dan kasih-Nya yang tulus, sehingga hidupmu dimampukan mewartakan kasih-Nya kepada dunia ini. Amin. Mari persilakan duduk, silakan ambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.